Oke, balik lagi di Moskis Podcast. Jadi kalau biasanya di konten gua bahas tentang game gitu. Kali ini gua akan bahas yang berbeda ya. Jadi gua akan bahas tentang apa namanya? Tentang kuliah ya. Sebenarnya dunia pendidikan sih, tapi gua ngambil dari sisi kuliah. Gimana kuliah tentang pendidikan di Indo lah lebih tepatnya ya. Gimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Semoga sehat semua. Apalagi kan sekarang lagi banyak virus ya. Banyak virus lagi nyebutnya. Kenapa gue nyebut banyak virus ya? Lebih tepatnya ya sedang dilanda wabah virus corona ya. Jadi itulah kenapa kita tetap stay di rumah, dianjurin sama pemerintah biar nggak rantai ini nggak nambah banyak gitu loh. Sebenarnya cukup udah lama ya, udah dari bulan 3, ini udah bulan 5 nih masuk bulan 5, mungkin berarti udah hampir 2 bulan. Udah bosen banget sih sebenarnya gue di rumah ya, kangen banget sama yang namanya kuliah, aktivitas di luar juga. Nah, semenjak adanya pandemi ini memang jadi banyak yang berubah gitu kan, kayak semua sistem kuliah yang secara fisik diliburin. Kenapa? Ya karena nggak boleh ada kumpulan orang banyak gitu kan. Ya namanya di kampus kan nggak mungkin tuh kumpulan sepi, kan pasti rame. Nah, itu yang mungkin bikin penyebaran virus tuh nambah banyak gitu. Nah, makanya kenapa dibuat kuliah online. Nah, semenjak gua kuliah online ini ya ada enak ada enggaknya sih. Kok enaknya ya mungkin lebih bisa tetap merasakan kuliah walaupun di rumah. Tapi yang enaknya kadang-kadang kita kalau kayak sinyal jelek gitu kan, jadinya agak susah gitu kalau sinyal jelek. Kayak kan rata-rata kuliah tatap muka online kan pakai aplikasi supaya untuk bisa tatap muka secara langsung kan, kayak aplikasi Google Meeting dan sebagainya. Nah, ini kalau sinyalnya jelek kayak aduh nggak enak banget gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada plus minusnya gitu antara kuliah online dengan kuliah yang biasa. Nah, yang gue lagi lihat belakangan ini tentang kebijakan kampus Merdeka. Nah, ini menarik sih, kayak gue baru tahu gitu kalau ada kebijakan yang baru nih dari dinas pendidikan ya. Nggak dinas pendidikan sih, dari Menteri Pendidikan lah lebih tepatnya. Ternyata di sini di perguruan tinggi tuh bisa ngambil mata kuliah lintas prodi gitu. Jadi misalnya kita kan kuliah di prodi ini nih. Nah, tapi kita pengen belajar, pengen tahu nih, prodi sebelah nih kayak mana ya gitu mata kuliahnya. Kayak penasaran aja gitu kan. Nah, kita tuh dibolehin ngambil mata kuliah dari prodi tetangga gitu. Nah, enaknya jadi kayak kita lebih tahu gitu aja gitu kan, kayak prodi lain ini belajarnya kayak gini ya gitu kan. Tapi mungkin kayak kalau kita nggak terlalu kuat atau nggak terlalu paham, mungkin agak susah sih dalam memahaminya. Nah, sini gue lihat boleh belajarnya ngambil mata kuliah itu selama 3 semester kan, jadinya kayak nambah ilmu gitu sih. Ya enak aja gitu, jadi kayak ada pengetahuan baru lah lebih tepatnya gitu kan. Yang biasanya kita mungkin stuck gitu belajar di kelas kayak bosen, kita dari prodi lain nih nyoba nih ada mata kuliah baru nih. Mata kuliah baru kayak apa sih? Bukan mata kuliah baru ya, mata kuliah mereka ya baru sih buat kita karena kita belajar mata kuliah yang bukan cuman di prodi kita doang. Terus di sini tapi mungkin nggak semua ya yang bisa menggunakan sistem kampus Merdeka. Ini ada ketentuan juga, ternyata kampusnya itu harus yang akreditasinya juga udah A. Terus ini kayak ketentuan lintas prodi juga cuman 20 SKS maksimal itu. Tapi kayaknya nggak semua prodi sih. Kayak ada beberapa prodi yang nggak diperbolehkan juga ambil lintas prodi. Tapi memang banyak yang diperbolehkan gitu, karena ya sebenarnya ini hal yang menarik gitu buat bisa nambah pengetahuan baru lah buat orang-orang yang pengen penasaran dengan mata kuliah di prodi lain. Di sini juga gue lihat kayaknya memang udah dikembangin banget ya, banyak kampus yang udah menerapkan kampus Merdeka ini programnya. Memang udah banyak, ternyata udah banyak nih. Gue kira baru dikit gitu kan. Ya lagi itu memang kampus di Indo juga kan emang banyak sih yang akreditasinya juga A kan, nggak mungkin cuma dikit gitu. Ya di kampus gue juga kebetulan udah gitu kan, udah diterapin juga. Nah, tapi itu dia. Nah, kelemahannya kalau misalnya kita nggak terlalu paham, takutnya kita malah bingung gitu kan. Kita terlalu ngambil mata kuliah mungkin buat kita, kirain kita
ini kayaknya agak enak nih, nggak taunya malah berat gitu kan. Nah, yang kedua gue pengen ngebahas tentang kuliah online ya, yang udah dilaksanakan beberapa bulan ini selama ada pandemi dari COVID-19. Jadi kelebihannya ini, enaknya itu tadi seperti yang gue bilang tadi, cuman ada beberapa kekurangannya nih. Nah, yang gue lihat memang ya itu tadi, tetap internet gitu kan. Nah, cuman ada jeleknya juga nih, kayak kuliah online ini kadang-kadang mahasiswanya ada yang suka bukan ngaret sih, kayak ya mager gitu kan istilahnya, males masuk karena sih ngapain gitu ya kuliah online gitu kan, padahal sebenarnya penting juga gitu ya, walaupun memang ngadat-ngadat gitu kadang sinyal, tapi penting juga karena materinya kadang-kadang ada yang disampaikan langsung dari dosennya juga kan di tetap muka online-nya gitu kan. Terus kayak interaksi sosial jadi berkurang gitu kan, kayak biasanya kita kayak ngobrol di kelas, nggak ngobrol sih, kayak diskusi ya langsung gitu kan, pada saat itu juga kita ngomongin apa nih materinya. Cuman karena ini dibikin online jadinya kayak jarak jauh, kayak kurang aja gitu interaksinya, kurang enak gitu kan. Terus ada juga beberapa matkul yang memang kalau diajarin online itu malah kayak kurang enak gitu loh, nggak bisa, memang harus langsung gitu kan. Kalau dijelasin cuma sekilas doang kadang kita kurang paham gitu, makanya itulah kenapa dosen juga harus kadang dosen juga nyuruh kita nyari sendiri lah gitu materinya apa gitu, maksudnya dari materi ini apa sih gitu kan, biar kita ngerti juga gitu kan, nggak cuma dari materi yang disampaikan secara tatap muka online doang. Nah, terus emang kayak device-nya sendiri itu harus benar-benar yang memang proper ya, karena kenapa, kalau device-nya nggak proper justru malah kacau gitu, hidung ya gitu, kayak ngaret-ngaretnya itu yang malas gitu kan, apalagi handphone gitu kan. Kalau handphone yang nggak oke banget kadang-kadang susah juga gitu kan, entah dia goyang apa patah-patah. Kalau PC memang enak gitu kan, memang wajar lah, namanya juga komputer kan, menangkap sinyal juga lebih oke. Terus ya begitulah kelebihan sama kekurangannya. Gue sih nganggapnya ya udahlah, kita nikmatin aja lah. Kalau virus nih, pandemi udah selesai juga balik lagi ke kampus kan, cuman mau gimana, daripada penyebaran virusnya nambah banyak ya kita ikutin aja dulu nih kuliah online-nya gitu kan. Jadi gitu aja ya, memang jujur aja sih gue juga kangen dengan dunia dengan kampus ya. Barang di rumah malek juga gitu, ngapain gitu di rumah terus ya kan, lama-lama bosan juga, barang nambah lebar ya kan. Kalau di kampus kan enggaknya ada gerakan badan gitu kan, biar nggak stuck kayak gitu duduk terus gitu kan. Terus ngobrol sama kawan juga lebih rame gitu. Kalau di rumah kan iyalah ngobrol online mah apa enaknya gitu kan, istilahnya ngegibah gitu, udah kebiasaan ngegibah offline, suruh ngegibah online mana enak gitu kan. Ya jadi gitu aja ya podcast yang gue bisa ngomongin hari ini. Sebenarnya nggak terlalu ini banget sih gue podcast, karena kebiasaan upload konten game jadinya bingung juga. Cuman gimana, karena gue melihat kayak ada yang seru aja nih semenjak kuliah online nih, terus kayak banyak aja gitu yang baru-baru di dunia pendidikan gitu kan, tapi gue lebih ke arah kuliahnya sih. Oke, jadi gitu aja. Semoga kita selalu sehat, stay safe, jangan lupa ikutin anjuran pemerintah. Kalau emang di rumah ya disuruh di rumah aja, nggak usah keluar. Jangan lupa cuci tangan dan lain-lain lah, pokoknya yang penting kita jaga kesehatan sampai virus pandemi ini selesai. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.